Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikomang Cynthia Dewi dengan NIM 1911031209. Saya dari kelas D semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pendidikan bahasa Bali. Ruang lingkup pendidikan bahasa Bali terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengetahuan bahasa Bali. Yang kedua, pengetahuan kesusastraan Bali. Yang ketiga, keterampilan berbahasa Bali. Dan yang keempat, apresiasi sastra Bali. Yang pertama, pengetahuan bahasa Bali. Bahasa Bali merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tepatnya, bahasa Bali adalah bahasa daerah yang berasal dari Pulau Bali. Bahasa Bali memiliki kaidah, sistem, dan tingkatan-tingkatan bahasa sendiri, yang disebut dengan Anggah Ungguhin Bahasa Bali, atau Sor Singgih Bahasa Bali. Tingkat penggunaan bahasa Bali digunakan tergantung dari lawan bicara yang diajak untuk berkomunikasi, baik secara formal ataupun non-formal. Bahasa Bali juga merupakan bahasa ibu, wajib dijaga dan dilestarikan oleh seluruh komponen masyarakat Bali. Untuk melestarikan bahasa Bali, harus dimulai dari proses pengajaran di sekolah dan pembiasaan penggunaan bahasa Bali di masyarakat. Selain itu, dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten sangat diperlukan untuk tetap ajaknya bahasa Bali yang merupakan identitas masyarakat Bali. Bahasa Bali memiliki peran yang penting dalam kehidupan dan peradaban masyarakat Bali, serta memiliki peran sentral dalam pengembangan intelektual, sosial, dan emosional. Di Bali, bahasa Bali menjadi salah satu mata pelajaran wajib, salah satunya di sekolah dasar. Pelajaran bahasa Bali masuk pada kategori mata pelajaran muatan lokal. Kemudian, pengetahuan kesusastraan Bali. Kesusastraan Bali adalah salah satu bagian dari karya sastra yang terdapat di daerah Bali. Kesusastraan Bali merupakan segala hasil karya cipta yang mempergunakan bahasa Bali sebagai media komunikasinya dan memuat mengenai kehidupan masyarakat Bali. Bagi mereka, para pengarang-pengarang sastra yang ada di Bali diistilahkan dengan nama pengawi. Kesusastraan Bali secara umum dibagi menjadi dua, yaitu kesusastraan Bali Purwo atau tradisional dan kesusastraan Bali Anyar atau modern. Kesusastraan Bali Purwo adalah hasil karya atau cipta seseorang pengarang yang menceritakan tentang dinamika kehidupan masyarakat Bali pada saat atau sebelum dipengaruhi oleh kebudayaan asing atau luar. Contoh dari kesusastraan Bali Purwo yaitu tembang, gancaran, dan palawakil. Sedangkan kesusastraan Bali Anyar adalah hasil karya atau cipta seseorang pengarang yang menceritakan mengenai kehidupan masyarakat Bali yang sudah dipengaruhi oleh dunia luar. Contoh kesusastraan Bali Anyar yaitu satu dawel atau novel, satu bawa atau cerpen, drama, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, keterampilan berbahasa Bali. Keterampilan berbahasa Bali merupakan suatu kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa Bali dalam mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa Bali penting dikuasai oleh setiap orang, terutama di sekolah dasar. Karena keterampilan bahasa Bali dapat menjadi acuan anak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ada 4 keterampilan berbahasa Bali, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.
Yang pertama, menyimak. Keterampilan menyimak merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat reseptif. Menyimak tidak sekedar kegiatan mendengarkan, tetapi juga memahaminya. Dalam kegiatan menyimak, seseorang harus mengaktifkan pikirannya untuk dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa, memahaminya, dan menafsirkan maknanya sehingga tertangkap pesan yang disampaikan pembicara. Contoh dari kegiatan menyimak yaitu menyimak guru atau siswa yang sedang mesatwa Bali atau menyimak video cerita Bali melalui YouTube. Yang kedua, berbicara. Keterampilan berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Keterampilan berbicara adalah mengucapkan kata-kata untuk menyampaikan pikiran atau gagasan dan perasaan. Mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas. Contoh keterampilan berbicara yaitu menceritakan kembali video atau satwa Bali yang sudah disimak menggunakan bahasa sendiri. Yang ketiga, keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Keterampilan membaca juga merupakan salah satu aktivitas yang sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan kemampuan membaca, tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif, kemampuan untuk mengamati atau kemampuan berkomunikasi. Membaca bertujuan untuk memahami isi wacana atau bacaan sehingga nantinya dapat memperoleh informasi baru. Contoh keterampilan membaca yaitu membaca satwa atau cerita Bali dan membaca aksara Bali. Yang keempat, menulis. Keterampilan menulis adalah keterampilan produktif dengan menggunakan tulisan. Menulis bukanlah sekedar menyalin kata dan kalimat, melainkan juga mengembangkan pikiran dan dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Contoh keterampilan menulis yaitu menulis kembali satwa Bali yang sudah disimak atau diceritakan, atau menulis aksara Bali. Yang selanjutnya, apresiasi sastra Bali. Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu appreciation, yang berarti kemampuan mengungkapkan perasaan. Apresiasi sastra dapat diartikan sebagai cara bagaimana perasaan itu muncul dan bagaimana perasaan itu berkembang dalam mengungkapkan bentuk karya sastra Bali, mendramatisasikan sastra Bali tradisional atau sastra Bali modern. Bagaimana perasaan senang, tergugah, terharu, itu muncul ketika menyaksikan ada orang membacakan puisi, mendeklamasikan, serta menghayatinya, dan kemudian melakukan sebuah kegiatan baik menulis ataupun menciptakan karya sastra puisi baru atau menyalin, menerjemahkan isinya, kemudian ingin mengunjungi acara-acara beserta lainnya. Munculnya perasaan apresiasi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya keinginan untuk berapresiasi, merasa senang, menghargai ciptaan, tertarik dan tergugah, ada keinginan untuk membaca, deklamasi, main drama, dan lainnya, mendiskusikan sastra, keinginan membeli sastra, keinginan menulis atau mengarang. Pelaksanaan kegiatan apresiasi sastra mencangkup atau berhubungan dengan keterampilan berbahasa, yaitu mendengar atau menyimak, berbicara atau diskusi, seminar dan bedah buku, membaca dan deklamasi. Kemudian ada menulis, mengarang,
pencipta, analisis, kritik sastra, telaah puisi, atau analisis atau bedah sastra. Naik dua merupakan penjelasan mengenai ruang lingkup pendidikan bahasa Bali. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan parama Santi. Om Santi, 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 Om. Salam harmoni.